Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Asnan untuk memimpin berdoa. Terima kasih kepada Mas Asnan yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama Winda, Retno, Sylvia, Eti, Nur Afifah, Jenny Rahma, Asna Nur Hidayat, Vina Enggelia, Ihrisya Fisabila, Febriana Dwi Kurnia. Nah, sebelum memasuki materi baru pada pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan mengulas sedikit materi minggu kemarin. Nah, apakah anak-anak masih ingat materi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Jadi, materi kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 2 mengenai materi lingkaran. Dan kita juga sudah belajar mengenai keliling lingkaran. Kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai bangun ruang pada pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan pencarian informasi, siswa dapat menyebutkan pengertian dari bangun ruang. 2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis bangun ruang. 3. Melalui kegiatan menyimak, siswa dapat menentukan sifat-sifat bangun ruang prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh benda yang berbentuk bangun ruang di lingkungan sekitar dengan benar. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bangun ruang, yaitu ada prisma, ada tabung, ada limas, ada kerucut, dan ada bola. Coba kalian perhatikan di sekeliling rumah kalian. Nah, di situ hampir semua yang kita temui di rumah ada bagian dari bangun ruang. Nah, di situ bisa kita memberikan contoh dari bangun ruang yang kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan belajar bangun ruang prisma. Coba anak-anak ada yang tahu bangun ruang prisma itu apa? Jadi, bangun ruang prisma itu merupakan bangun ruang yang memiliki sepasang sisi kongruen dan sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut bidang alas dan bidang atas. Prisma juga memiliki bentuk beragam. Anak-anak ada yang tahu bentuk beragam dari prisma itu apa? Ya Mas Asnan, apa? Iya, betul sekali. Jadi prisma itu mempunyai bentuk yang beragam. Di antaranya ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Ada yang tahu sifat-sifat prisma itu apa? Iya, Bapak jelaskan ya. Jadi, sifat-sifat prisma itu yang pertama mempunyai bentuk alas dan atap yang kongruen atau sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma itu berbentuk persegi. Yang ketiga, prisma mempunyai rusuk tegak dan juga rusuk yang tidak tegak. Nah, di sini Bapak mempunyai jaring-jaring prisma. Nah, anak-anak ada yang tahu jumlah rusuk pada jaring-jaring prisma itu ada berapa?
Jadi jaring-jaring rusuk pada prisma itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi yang kedua yaitu tabung. Anak-anak ada yang tahu tabung itu apa? Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang alas atau tutup tabung. Yang kedua ada bidang lengkung yang disebut selimut tabung. Dan yang ketiga ada sisi alas yaitu alas tabung. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh kaleng yang berbentuk tabung. Nah, sisi atas dan alas pada tabung itu berbentuk lingkaran ya anak-anak. Tabung itu juga memiliki sifat-sifat. Ada yang tahu anak-anak? Sifat-sifat tabung yang pertama itu memiliki 2 rusuk lengkung, mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, tabung itu tidak memiliki titik sudut. Anak-anak ada yang tahu bangun ruang limas? Bangun ruang limas itu merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang di samping yang berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nah anak-anak, limas itu juga memiliki bentuk yang beragam. Ada yang bisa menyebutkan? Jadi limas itu juga memiliki bentuk yang beragam. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, dan ada limas segi 5. Sifat-sifat dari limas itu apa? Jadi sifat-sifat limas itu yang pertama, alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 3 buah sisi berbentuk segitiga dan memiliki 6 buah rusuk. Anak-anak ada yang tahu kerucut itu seperti apa? Ya, Bapak contohkan ya anak-anak. Nah, dari caping ini anak-anak bisa tahu caping ini berbentuk kerucut. Jadi kerucut itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai limas segi N beraturan yang bidangnya alasnya berbentuk lingkaran. Nah, pada bangun ruang kerucut ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu ada memiliki 2 sisi lengkung yaitu sisi alas dan sisi selimut. Yang kedua memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang ketiga memiliki 1 rusuk lengkung. Dan yang keempat yaitu memiliki 1 titik sudut atau titik puncak. Selanjutnya materi yang terakhir itu ada bola. Nah, di sini Bapak akan menyontohkan. Nah, anak-anak, ini termasuk bangun ruang bola. Coba anak-anak ada yang tahu bangun ruang bola itu apa? Jadi, bangun ruang bola itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh bidang lengkung. Bola ini didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar penuh atau 1 lingkaran penuh itu terdapat 360 derajat. Ada yang tahu sifat-sifat bola itu apa saja? Jadi sifat-sifat bola itu yang pertama ada terdiri 1 sisi. Terus yang kedua terdapat 1 titik pusat. Yang ketiga tidak terdapat sudut pada bagiannya. Terus yang keempat, jari-jari pada bola ini tidak terhingga ya anak-anak. Anak-anak, sekarang Bapak akan membagi kelas menjadi 3 kelompok untuk nanti mendiskusikan materi yang sudah Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Nah, sudah membagi kelompok semua ya anak-anak? Baik, selanjutnya anak-anak diskusikan dan tulis kembali apa yang kalian dapatkan mengenai materi bangun ruang. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, selanjutnya anak-anak
Bapak suruh buka buku LKS-nya halaman 91. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Di soal tersebut, yang pertama soalnya yaitu apakah nama bangun ruang tersebut? Adakah yang bisa menjawab? Perwakilan dari kelompok mana? Silakan. Ya, kelompoknya Mas Asnan, silakan. Nama bangun ruang tersebut yaitu adalah 5 segi 6. Terus yang kedua, berapakah jumlah titik sudutnya? Ya, betul. Jadi jumlah titik sudut pada 5 segi 6 itu terdapat 12 titik sudut. Terus berapakah jumlah sisi tegaknya? Ya, jumlah sisi tegaknya yaitu ada 8 sisi. Ada berapa rusuk pada prisma segi 6 ini? Iya, betul sekali. Ada 18 rusuk pada 5 segi 6 ini. Bapak akan mengasih bintang dan reward kepada kelompoknya Mas Asnan yang sudah berani menjawab ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan ice breaking mengenai tepuk fokus. Ikutin gerakan Bapak ya anak-anak. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus. Yes. Anak-anak, Bapak akan memberikan latihan soal mengenai materi bangun ruang yang kita bahas pada pagi hari ini. Nanti anak-anak kerjakan secara individu ya. Nanti ngerjainnya di buku tugas kalian masing-masing. Dan nanti Mas Asnan selaku ketua kelas, pekerjaan yang Bapak kasih kepada anak-anak dikumpulkan di meja Bapak ya. Ini lembar kerja yang nantinya anak-anak kerjakan ya anak-anak. Saya kasihkan ke Mas Asnan, nanti Mas Asnan akan membagi ke teman-teman semuanya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Silahkan Mas Asnan untuk mengumpulkan jawabannya di meja Bapak. Terima kasih Mas Asnan yang sudah mengumpulkan jawabannya di meja Bapak ya. Berhubung waktu sudah habis, maka kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Ya, Mbak Eti silahkan. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai bangun ruang, yaitu ada bangun ruang prisma, ada bangun ruang tabung, ada bangun ruang kerucut, ada bangun ruang limas, dan yang terakhir ada bangun ruang bola. Nah, di situ kita juga sudah belajar mengenai 5 sifat bangun ruang tadi ya anak-anak, dan sudah mengetahui jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Nah, ini untuk Mbak Eti yang sudah berani menjawab. Nah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak pelajari ya mengenai materi median, modus, dan min. Nah selanjutnya silahkan Mas Asnan untuk memimpin berdoa. Baiklah, terima kasih kepada Mas Asnan yang sudah memimpin berdoa. Nah sekian dari Bapak ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.